Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke guys, balik lagi sama saya Egi Cabili. Kali ini saya mau membuat learning journal dalam mata kuliah teknik produksi film, yaitu dalam pembuatan ini berarti minggu kedua. Seperti biasa saya akan coba mengulangi atau mengulas kembali materi minggu kemarin, minggu kedua yang disampaikan oleh Bapak Adi. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama itu minggu kemarin menjelaskan mengenai film. Nah, jadi di sini pengertian dari film tersendiri yaitu melukis gerak dengan cahaya. Nah, jadi agar dapat melukis gerak dengan cahaya harus menggunakan alat khusus gitu, seperti kamera baik itu kamera SLR, Sony atau kamera HP juga bisa ya. Jadi film itu sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni ya, seperti seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi, seni sastra, terus seni musik juga. Nah, kemudian selanjutnya apa itu film dokumenter. Nah, jadi guys, film dokumenter itu sering dianggap apa ya, sebagai rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman suatu kejadian ya, yang berlangsung nyata gitu, seperti apa adanya. Nah, tanpa adanya intervensi imajinasi dari siapapun. Dalam hal ini adalah kamera atau sutradara. Nah, jadi tidak ada campur tangan ya antara film dokumenter ini dengan kameramen atau sutradara. Istilahnya gini, takut diedit gitu atau diubah ceritanya, bukannya. Jadi bener-bener real gitu, diambil dari kisah nyata dari kehidupan gitu guys. Nah, selanjutnya genre dalam film non fiksi atau dokumenter ya. Yang pertama itu ada dokudrama. Nah, genre dokumenter di mana pada beberapa bagian film disutradarai atau diatur lebih dengan perencanaan yang detail. Dokudrama muncul sebagai solusi atas permasalahan, menjadi permasalahan atas mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua itu ada semi dokumenter. Genre film ini dimana pengambilan gambar dibuat lagi, namun pada bagian tertentu disertai rekaman film atau video dengan kejadian nyata gitu, suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang diangkatnya. Jadi contohnya itu seperti film G30 SPKI. Nah, itu kan ada beberapa rekaman atau video aslinya gitu. Jadi itu ya berarti termasuk ke semi dokumenter. Selanjutnya itu ada film faktual. Nah, film faktual ini suatu jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Sekarang film faktual itu dapat dilihat dalam bentuk film berita. Nah, jadi film faktual ini seperti apa ya? Seperti kita nonton berita gitu. Nah,
film dokumentasi yang hanya merekam suatu peristiwa atau kejadian tanpa melalui proses pengolahan lagi. Jadi bener-bener langsung kelihat gitu kan, langsung kayak kita nonton film berita kan, itu nggak ada kayak pengolahan atau editing, jadi langsung gitu, secara langsung. Yang keempat ada film etnografik. Nah, ini merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis. Banyak yang menggunakan studi antropologi visual. Teknik ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman. Nah, itu contohnya seperti kita menonton My Trip, ya kan, film My Trip tuh. Terus Cibolang juga bisa, itu kan kayak menceritakan atau menyajikan suku-suku pedalaman gitu. Nah, itu sebagai salah satu metode pengumpulan pengetahuan juga. Selanjutnya yang kelima ada film propaganda. Genre film dokumenter yang dibuat untuk dapat menyajikan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Yang keenam ada cinema verite, merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Kamera merupakan mata film, dan film dokumenter bukan menceritakan sebuah realitas objek, melainkan suatu realitas berdasarkan apa yang terlihat dan terekam oleh kamera sebagai mata film. Nah, jadi contoh cinema verite ini seperti kita lagi mengambil video sinematik gitu. Itu kan bener-bener langsung objek yang terlihat ya. Misalkan kita sinematik pantai kan, itu kita bener-bener langsung melihat pantainya gitu. Selanjutnya, membuat film dokumenter itu terdapat dua. Yang pertama tanpa naskah, yaitu adventure, petualangan, terus demonstrasi. Yang kedua menggunakan naskah, yaitu profil, proses, perang. Nah, terdapat unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter, teman-teman. Terdapat 4 ya. Yang pertama itu observasionalisme reaktif. Pembuatan film dokumenter dengan bahan yang sebisa mungkin diambil langsung dari objek yang difilmkan. Yang kedua, observasional proaktif. Pembuatan film dokumenter dengan memilih materi secara khusus itu sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengarah kamera atau sutradara. Yang ketiga ada mode ilustratif. Pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator. Yang keempat ada mode asosiatif. Pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan-potongan gambar. Nah, kalau tadi kan unsur visual ya, kalau yang ini unsur verbal. Yang unsur verbalnya itu ada 3. Yang pertama overhead exchange, yang kedua kesaksian, yang ketiga eksposisi. Nah, bagian terakhir itu langkah pembuatan film dokumenter. Yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Nah, jadi yang produksi ini yaitu kayak menentukan tema, terus membuat prinsip atau online ya kayak gitu ya, lakukan riset atau observasi. Yang kedua itu produksi. Nah, produksi ini seperti pengambilan gambar atau pengambilan suara. Nah, yang ketiga pasca produksi itu editing. Nah, mungkin cukup sekian guys dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.